Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa kabar Anda semuanya? Semoga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita kembali lagi dalam program acara kesayangan kita, tentunya di Kisah Teladan. Senantiasa kita akan menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang tentunya bisa menjadi keteladan ya, ataupun menjadi teladan bagi kita semua yang tentunya jadi manusia yang hidup jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahwasanya sebaik-baik umat itu adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana sabdanya, ya, khairul ummah qarni, ya, sebaik-baik umat itu adalah ya di masaku, summaladina yalunahum, summaladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya dan generasi setelah mereka. Artinya yaitu generasi tabiin dan tabiin, orang yang mengikuti tabiin. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita udah generasi jauh nih. Sekarang aja udah tahun 1440 berapa? 6 atau 7 Hijriah gitu kan. Udah jauh banget dah gitu. Nah, jadi alangkah baiknya kita itu bisa menteladani kisah orang-orang terdahulu, bisa dijadikan pelajaran bagi kita. Hari ini pemirsa, saya akan bercerita ya salah satu seseorang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, walaupun dia hidup sejaman dengan Nabi, tapi tidak sampai bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia di sini dimasuk kategorikan tabiin, karena bedanya sahabat dengan tabiin itu, ya, kalau sahabat bertemu dengan Nabi, ya, kalau tabiin itu adalah ya tidak bertemu dengan Nabi tapi bertemu dengan para sahabat. Nah, walaupun sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu nih pemirsa, di akhir usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum meninggal itu muncullah fitnah-fitnah yang luar biasa. Orang-orang, ada beberapa yang sudah mendeklarasikan sebagai seorang nabi, padahal sudah jelas dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya apa kata Nabi? Nabi itu adalah khotamul anbiya wal mursalin, ya, itu penutupnya para nabi dan rasul. La nabi wala rasulah ba'da, wis ora eneng nabi dan tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah muncul nama-nama baru yang mengaku sebagai nabi, yang mengaku sebagai rasul, sing ngaku katanya dapat wahyu, dapat bisikan-bisikan ilahi dari malaikat Jibril. Dari mana ceritanya? Jibrilan itu, setan itu yang bisikin sampean. Nah, itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditumpas setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh khalifah berikutnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam ketika itu. Nah, menarik ya pemirsa, ya, ada sebuah kisah, ada seorang tabiin yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, ya. Abu Muslim Al-Khawlani ini luar biasa pemirsa. Kalau kita lihat, mungkin jarang disebut-sebutkan namanya Abu Muslim Al-Khawlani, tapi ya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, beliau ini adalah seseorang yang mendapatkan ataupun Allah karuniakan karomah yang sangat luar biasa. Sampean itu tahu ada manusia yang gak mempan dibakar, yang benar-benar itu real, bukan karena sulap, bukan karena selip, karena ini bukan sulap selip, ya, ini adalah cerita yang nyata. Hanya satu orang kalau yang kita ketahui, yaitu Nabiullah
Ibrahim alaihissalam, orang yang gak mempan dibakar ketika itu dibakar oleh kaumnya. Ya, saya flashbackkan dulu ceritanya nih. Mau tak sama-sama ini nih antara karomah yang dimiliki atau yang didapati oleh seorang ya Abu Muslim Al-Khawlani dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu kan ketika pas ada perayaan di kaumnya itu, orang-orang kampung pada keluar semua. Nabi Ibrahim dengan alasan gak enak badan tinggal di rumah. Pas orang-orang pikir, Nabi Ibrahim pun beraksi untuk menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan-sesembahan kaumnya, yang dia pikir, ini orang gimana nih pikirannya, wong patung kok nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong nggak bisa, tidak bisa memberikan manfaat, bahkan tidak bisa memberikan mudarat, tapi kok disembah, kok diagung-agungkan oleh kaumnya. Itulah yang ada di pikiran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika itu. Makanya dia datang bawa kampak, dihancurin satu persatu ya patung-patung yang selama ini disembah. Kemudian apa yang terjadi? Kampaknya itu diletakkan, digalungkan di patung yang masih tersisa, patung yang paling gede, yang paling besar. Wah, digalungin. Pas orang pulang nengok masuk ke patungnya, nengok di tempat peribadatannya, Allahu Akbar, nengok patungnya udah berserak, rontok, hancur lebur. Kebingungan, dipanggil, kebakaran jenggot, istilahnya orang sekampung. Pas dilihat, kok bisa nih Tuhan kita rusak nih, siapa yang telah merusaknya? Wong mana nih? Wong ngendi sing wani-wani ngerusak Tuhan kita? Ingat aku, kita semuanya kan berada di perayaan. Berarti nggak mungkin diantara kita kecuali satu orang sing ora melu perayaan yang tidak ikut dalam perayaan. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Dipanggil Ibrahim di sidang. Ibrahim, sampean kan yang telah merusak Tuhan-Tuhan kami. Maka Ibrahim mengatakan, gimana kamu bisa nuduh saya? Ya karena kamu yang nggak ikut. Loh, kenapa nggak kamu tanyakan aja, kayaknya itu ya patung yang paling besar. Soalnya kan kampaknya itu ngalung di patungnya tersebut. Nah, jadi patung itulah kayaknya itu yang telah menghancurkan berhala-berhala kalian ini, Tuhan-Tuhan yang kalian anggap Tuhan itu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, tertawalah ketika itu ya kaumnya. Mana mungkin kami bertanya kepada patung, dia mana bisa berbicara, bahkan tidak bisa melihat kejadiannya, dan tak mungkin dia bisa mendengar apapun yang kita katakan. Kemudian patung, kalau sudah tahu dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, kenapa kalian sembah, kenapa kalian berdoa curhat kepadanya? Gitulah bahasanya kira-kira. Orang itu kalah argumen, Ibrahim kita lewatkan aja dia. Tumpuk api unggun, buat api sing gede, Masya Allah gedenya. Dan apa yang terjadi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, insya Allah kita akan ceritakan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan sosok manusia yang pernah Allah berikan karomah untuk kuat ataupun tidak terbakar oleh api, yaitu seorang yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani atau memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Thaw. Namun pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita ceritakan ya sosok bagaimana Abu Muslim Al-Khawlani ya dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi, kita kembali ke kisah Nabiullah Ibrahim yang tentunya ini menjadi rujukan kita ya, manusia yang tak mempan dibakar ketika itu ya, yang pertama kali terjadi yang menurut sebuah kitab. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, kita lanjutkan kembali. Nabiullah Ibrahim akhirnya dieksekusi ya karena mungkin sepak terjangnya di kaumnya itu sudah melewati batas. Gimana pula patung dirusaknya? Akhirnya pakai, dalam riwayat dikatakan pakai manjani, bisa
apa itu namanya? Yang tempat kalau orang-orang perang itu kan ada pelontarnya itu, cuu gitu kan. Ibrahim ditelak situ nih pemirsa. Nabiullah Ibrahim diletakkan di manjani itu, udah apinya berkobar-kobar gede, udah kayak lautan api, dicampakkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan demikian, namun di kitab yang lain dikatakan ya Nabi Ibrahim intinya dibakar maupun dia diikat di situ, ditumbuk, dibakar mengurup, apinya jadi kayak lautan api ya. Kemudian ditunggui oleh kaumnya. Habis Ibrahim, entek kebakar. Ini jangankan kulitnya, tulangnya pun entek, jadi debu semua. Orang sudah berpikir seperti itu. Gimana enggak? Dia di tengah-tengah kobaran api yang sangat luar biasa. Murup. Apinya murup. Tapi apa yang terjadi ya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilemparkan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya cukuplah Allah yang akan menolongku gitu. Masya Allah. Ya memang tidak ada penolong selain Allah Azza wa Jalla di dunia ini pemirsa. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertawakal kepada Allah agar kiranya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu Allah pun berfirman kepada api ya, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu ya adem, jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Api pun yang sifatnya membakar, yang sifatnya panas, yang sifatnya menghancurkan apapun yang dia bakar di situ. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Nabiullah Ibrahim ketika kena selomot api, apa yang terjadi? Dia merasa kok apinya adem gitu ya. Waduh, enak seger makin. Jadi kayak mandi digerujukin gitu aja, kayak ya apa ya? Mungkin perasaannya itu ya kayak walaupun dikobarin api kayak di dalam AC gitu, seger gitu. Masya Allah. Itulah yang terjadi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka Allah selamatkanlah nabinya Ibrahim alaihi salam, sang kekasih Allah. Masya Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, begitu juga lah sebuah yang terjadi manusia berikutnya yang kata Umar bin Khattab ya, ataupun Abu Bakar Siddiq yang mengatakan bahwasannya segala puji bagi Allah, kata Abu Bakar ya, yang tidak mematikan ya, atau yang telah mempertemukanku dengan seseorang yang seperti diberikan oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak mempan dibakar. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla ya, ada sebuah kisah ketika Al-Aswad Al-Ansi telah memulai sepak terjangnya mengaku sebagai seorang nabi dan rasul. Al-Aswad ini dalam riwayat katanya pesulap, ada yang bilang katanya dukun, pokoknya itulah tukang gini-gini juga tuh, gitu. Jadi kemudian nih pemirsa, dia menentang siapa saja orang-orang yang ya menentang apa yang dia katakan. Ya, dan dia nggak ada apa namanya, nggak segan-segan untuk membunuh orang tersebut. Maka ketika itu salah satu orang yang menentang dan tidak mau mengikuti ya ajaran dari Al-Aswad Al-Ansi ketika itu, maka dipanggil. Di antaranya adalah seorang yang saleh yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Ya. Kamu Abu Muslim, datang sini. Dihadapin. Udah Abu Muslim itu kalau udah dipanggil tuh udah siap-siap aja deh. Udah diserahkan semua perkara kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya cuma bisa menyerahkan dirinya dan berharap Allah akan menolongnya. Itu aja pemirsa. Karena udah dipanggil itu di sidang, ya endingnya itu kalau mempertahankan diri lewat meninggal gitu. Nah, alhasil pemirsa, ditanya sama Al-Aswad ketika itu orang yang mengaku sebagai nabi, kamu Abu Muslim, ya, apakah kamu bersaksi bahwasannya aku adalah utusan Allah? Abu Muslim bilang, hah? Maaf, telingaku nggak bisa dengar, kata Abu Muslim. Kayak nantang. Dibilang sama Al-Aswad, bagaimana menurutmu dengan Muhammad? Apakah kau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah nabi dan utusan Allah? Ya, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Dengar pemirsa, ya. Kalau gitu apakah kamu bersaksi bahwakannya Al-Aswad adalah utusan Allah? Maka ketika itu kata Abu Muslim, hah? Apa?
maaf, telingaku nggak dengar apa yang kau katakan. Kembali berkata demikian. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini membuat kemarahan Al-Aswad. Nantangi kue yo. Ngono lah bahasa kita. Dan apa yang terjadi pemirsa? Diperintahkan oleh Al-Aswad kepada kaumnya, coba buatkan dulu api yang besar di hadapannya. Maka pemirsa ditumpuk kayu yang banyak, dihidupkan muruk, jadi di tengah kobaran api yang gede itu ditanya lagi kepada Abu Muslim, Abu Muslim, apakah kau bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah? Ya, aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Abu Muslim, apakah kau bersaksi bahwasannya Al-Aswad Al-Ansi adalah utusan Allah? Maka kembali, walaupun sudah dihadapkan oleh api yang berkobar-kobar. Kemudian apa yang terjadi? Apa katanya? Apa? Maaf, telingaku tidak bisa mendengarkan. Kemudian apa kata Al-Aswad? Campakkan aja dia ke dalam api itu. Campakkan aja dia ke dalam api. Kemudian dalam riwayat dikatakan, wahai Al-Aswad, kalau kau campakkan aku ke dalam api ini dan api tersebut membakarku, sesungguhnya Allah kelak nanti akan membalasnya, akan melemparkanmu, mencampakkanmu ke kobaran api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Dan di situ nanti akan dijaga oleh malaikat yang tidak akan berbuat maksiat, yang senantiasa mendengarkan Rabb-nya. Apapun perintah Rabb-nya senantiasa dia lakukan. Nggak bisa sampai sogok. Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin kesel lah ketika itu Al-Aswad. Maka dicampakkanlah, ya, untuk riwayat Abu Muslim ke dalam kobaran api. Namun apa yang terjadi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insya Allah kita akan ceritakan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini, masih ya di Kisah Teladan, dan kita masih menceritakan sosok Abu Muslim Al-Khawlani yang memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Thawb. Maka pemirsa, ketika Abu Muslim Al-Khawlani dicampakkan ke kobaran api ya oleh Al-Aswad Al-Ansi, ketika itu apa yang terjadi? Maka ternyata ya Abu Muslim ternyata tidak mempan dibakar. Bukan karena dia nuntut ilmu kebel, enggak. Bukan karena dia mungkin berguru dengan kiai siapa sehingga dia enggak mempan dibacok, enggak mempan dibakar, enggak pernah dia hal demikian. Namun itulah Allah memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang Ia kehendaki. Allah memberikan sebuah karomah kepada orang-orang yang saleh. Begitulah Allah memberikan sebuah karomah kepada sosok Abu Muslim ya, yang tentunya seorang yang saleh ketika itu, yang masih berpegang teguh kepada tali tauhid ya, yaitu tetap mengakui bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi sekaligus rasul penutup. La nabi wala rasul ba'da. Maka pemirsa, ketika selesai dibakar Al-Aswad, waduh gawat nih, nggak mempan dibakar nih orang. Sudah selesai dibakar, apinya habis, orangnya masih santai-santai, nggak apa-apa ternyata. Maka ketika itu salah satu ajudan dari Al-Aswad, ya orang kepercayaan Al-Aswad, membisikkan, ini gawat ini, kalau ketahuan banyak orang ini bisa merusak rencanamu wahai Al-Aswad. Ini akan bisa meruncak rencanamu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini aja dibakar, dia nggak mempan, orang soleh ini. Ya, bukan dia jago sulap, bukan karena apa? Memang dia Allah pertolongkan dia. Jadi bagaimana menurutmu? Udahlah, bagusnya kalau kita pelihara dia di sini, nanti tersebar berita yang benar tentang hal ini bisa gawat kita. Menurutku kita keluarkan aja dari negeri Yaman. Udahlah, biar aja dia ke sana. Ya udahlah. Maka ketika itu Abu Muslim Al-Khawlani akhirnya diusir dari negeri Yaman, tepatnya di negeri yang dipimpin oleh Al-Aswad Al-Ansi.
Pergi nih pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Pergi ya, mau kemana lagi seorang muslim diusir ya dari negerinya. Ya tujuannya adalah berangkat aja ke Madinah untuk jumpai Nabi Muhammad SAW. Walaupun sampai di Madinah ketika itu Nabi SAW telah wafat. Ngomong sekarang, zaman dulu kan nggak ada kendaraan kayak sekarang. Kalau sekarang naik pesawat bentar aja nyampe. Ya cek naik kereta api bentar aja nyampe. Naik mobil bentar aja nyampe. Bahkan naik motor bentar aja juga nyampe. Ya, hanya beberapa jam saja. Namun orang dulu berjalan kaki atau naik onta pelengak ya berapa hari baru nyampe. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, akhirnya pun ya Abu Muslim pun berangkat karena dia diusir ketika itu. Namun beritanya tersebar pemirsa, Abu Muslim gak mempan dibakar kayak Nabi Ibrahim. Abu Muslim gak mempan dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi ketika itu pemirsa. Ya, gak mempan dibakar. Maka apa yang terjadi ketika nyampe nih pemirsa ya sampai Al-Aswad itu Abu Muslim sampai ke Madinah. Ketika itu Abu Muslim pun menambatkan kendaraannya di depan pintu masjid, lalu ia masuk ke dalam masjid dan sholat di dekat tiang masjid. Maka ketika itu Umar nengok nih ada wajah baru nih ya. Umar bin Khattab melihatnya dan bangkit untuk menemuinya ya. Ketika itu datang dan bertanya, "Wahai saudara, dari mana sampean?" Ditanya oleh Umar bin Khattab. Maka ya Abu Muslim pun menjawab, "Aku datang dari Yaman," katanya. Kemudian Umar pun bertanya, "Apa kabar orang yang telah dibakar dalam api oleh pembohong si Al-Aswad?" Maka Abu Muslim itu mengatakan, "Oh, itu adalah Abdullah bin Thawb." Abdullah bin Thawb itu nama aslinya dan jarang orang yang tahu gitu. Dia nggak bilang, "Wih itu aku sih orang mempan dibakar, dibacok pun nggak mempan gitu." Orang mempan nggak kayak gitu. Orang yang soleh nggak gitu. Dia menjawab dengan jujur, tapi dia nggak pamer. Iku aku loh sih nggak mempan dibakar. Nggak gitu pemirsa. Itulah hebatnya orang-orang soleh terdahulu. Nggak ada dari rasa sombong, ya riya, sum'ah. Nggak ada dia. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ketika itu ternyata Umar mengetahui nama asli dari Abu Muslim, ya, yaitu Abdullah bin Thawb. Padahal Abu Muslim itu hanya mengatakan, "Oh itu si Abdullah bin Thawb," karena memang dia tahu kan. Nggak mungkin dia berbohong. "Oh aku nggak tahu," bohong berarti dia, ya kan? Tapi kalau bilang entah, berarti bohong dia karena dia tahu. Maka ketika ditanya, dia katakan bahwasanya bukan itu aku, Abu Muslim. Nggak gitu. Tapi dia katakan itu adalah Abdullah bin Thawb. Itu adalah nama aslinya dan jarang orang yang mengetahuinya. Maka ketika itu Umar pun ya berkata, "Wallahi, apakah orang itu adalah kamu?" Langsung ditembak pemirsa. Maka ketika itu Abu Muslim pun nggak bisa bilang apa-apa, nggak mungkin, "Oh bukan aku," nggak bisa. Bohong dia berarti. Maka seorang yang soleh mengatakan dengan rasa tawaduk dia berkata, "Ya, itu aku." Masya Allah. Kemudian Umar memeluknya dan menangis, lalu membawanya duduk ke depan Abu Bakar, yang kemudian berkata, "Abu Bakar, segala puji bagi Allah yang tidak mematikan aku sampai Allah memperlihatkan kepadaku pada umat Muhammad seorang yang diperlakukan seperti apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim kekasih Allah." 1 menit. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Umar terharu melihat saudaranya yang luar biasa Allah selamatkan dari seorang pembohong, pendusta yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul ketika itu. Allah selamatkan orang-orang yang saleh. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, menurut riwayat dikatakan ya, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani usianya cukup panjang dan sampai di sampai di Bani Umayyah dia pun masih hidup, dan tentunya dia dihargai oleh para sahabat dan para tabi'in yang lainnya ya yang telah melihatnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah salah satu manusia yang Allah berikan karomah, tidak mempan dibakar oleh api
sebagaimana Allah memberikan sebuah mukjizat kepada nabinya Ibrahim alaihi salam yang tak mempan pula dibakar. Dan ini bukan karena dipelajari, ya, oh kamu harus semedi nanti di Gunung Kelawu selama 40 hari 40 malam, nggak boleh makan ini itu, supaya apa? Supaya kamu kebel, nggak mempan dibacok, nggak mempan dibakar, nggak mempan disakiti hatinya. Nggak ada cerita kayak gitu, pemirsa. Itu mah dibantu sama jin. Nah, kalau ini real, Allah yang bantu, ya, nggak bisa diulangi lagi yang namanya karomah. Namanya karomah nggak bisa diulangi lagi, sama kayak mukjizat, pemirsa. Kalau mungkin habis dibakar itu udah nggak mempan, sampai rumah dia ngetes lagi, bakarlah badanku mempan nggak? Ya itu mungkin mempan, pemirsa. Itulah perbedaan karomah dengan sihir yang dibantu oleh setan, oleh jin-jin yang tentunya akan menjerumuskan manusia-manusia yang beriman untuk nanti nemeni dia di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Itulah tadi kisah seorang Abu Muslim Al-Khawlani, yaitu Abdullah bin Thawb, yang tak mempan dibakar oleh nabi palsu, pendusta, yaitu Al-Aswad Al-Ansi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.